Nangis, teriak-teriak, tangannya meronta-ronta dan menarik-narik baju ibunya karena menahan sakit yang sangat luar biasa itu, konco-konco. Dan tubuhnya pun menegang kaku. Tapi dokter tetap melanjutkan operasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Aku Anggun. Sugeng rawuh ing monolog nutur wengi. Konco-konco, pernah gak sih ngerasa ada rumah yang kelihatannya biasa aja, tapi entah kenapa pas kamu masuk rasanya kayak ada yang ngawasin. Aku mau ceritain rumah yang katanya dihuni nih sama cewek kecil. Tapi nih ya, banyak yang bilang itu cuma kedok. Kedok buat nutupin sesuatu yang jauh lebih jahat. Namanya Sally House. Dan ini bukan horor film. Ini kejadian nyata. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku sekali lagi mau ngingetin sama konco-konco, ada baiknya. Yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya agar aku dan tim tetap terus semangat dan channel Nutur Wengi akan terus melaju. Oke? Tanpa berlama-lama, mari simak dengan seksama. Puniko cerita nih. Jadi konco-konco, rumah ini tuh ada di Jalan Second Street, tepatnya di nomor 508, Atchison, Kansas City. Kota kecil yang adem, bangunannya kayak di film-film Amerika jadul gitu. Terus rumahnya catnya berwarna putih, jendela kaca tua, punya halaman kecil. Dari luar sih manis ya, tapi ada satu hal yang bikin orang gak betah mantengin lama-lama. Jendela lantai atasnya. Coba kalian tatap lama-lama. Kayak ada bayangan yang balik mantengin kalian. Rumah ini tuh dibangun sekitar tahun 1867. Dan dulu katanya ditempatin sama seorang dokter bernama Charles Finney. Dokter itulah yang tinggal dan membuka praktek di rumah itu. Jadi rumah bagian bawah dijadikan tempat pemeriksaan dan di bagian atasnya dijadiin tempat tinggalnya. Dan di rumah inilah cerita tentang seorang anak kecil bernama Sally dimulai. Pada waktu itu awal tahun 1900-an, ada seorang ibu mengetok rumah tersebut. Tok, tok, untuk memanggil seorang dokter yang tinggal di rumah itu, membawa seorang anak perempuan berumur 6 tahun. Namanya Sally. Kondisi dia waktu itu lagi sakit parah, katanya radang usus buntu. Pada zaman itu memang belum ada rumah sakit gede lah ya. Makanya ibunya berpikir dan langsung membawa si Sally ini ke rumah dokter yang tinggal di situ. Wajah Sally yang udah pucet banget dan memegang perutnya yang lagi kesakitan parah. Dokter Charles Finney ini langsung membawa Sally ke ruangan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan awal dan melihat kondisinya saat itu. Dokternya tuh langsung ngomong gini ke ibunya, bahwa anaknya si Sally ini harus dioperasi saat ini juga. Karena melihat kondisi Sally makin memburuk dan tanpa berpikir panjang, dengan persetujuannya ibunya, si Sally pun langsung dioperasi oleh dokternya. Gokil. Gak nunggu persetujuan ibunya dulu, langsung dioperasi aja tuh sama dokternya. Nah, dokter Charles langsung membaringkan Sally di meja kayu panjang dan langsung membedahnya. Tapi masalahnya adalah operasi darurat dilakukan tanpa bius yang proper. Dan biusnya pun belum bekerja sepenuhnya dan tanpa persiapan yang matang. Coba konco-konco, bisa bayangin gak tuh? Perut langsung dibedah. Konco-konco bisa bayangin gak rasa sakitnya gimana? Si Sally jerit-jerit kesakitan. Nangis, teriak-teriak, tangannya meronta-ronta dan menarik-narik baju ibunya karena menahan sakit yang sangat luar biasa itu, konco-konco. Dan tubuhnya pun menegang kaku. Tapi dokter tetap melanjutkan operasinya.
Cairan merah bercucuran di mana-mana. Dan suara teriakan Sally pun melemah. Dan di tengah operasi itu, dia meninggal dunia. Dengan tatapan matanya yang melotot dan dengan penuh kebencian. Katanya nih ya, arwahnya Sally gak pernah keluar dari rumah itu. Ada juga yang bilang dia masih nyari dokter itu. Dan ada juga yang bilang dia nyari temen buat nemenin dia di sana. Dan gak ada yang pernah tenang sebelumnya yang pernah nempatin rumah itu. Kita lanjutin cerita lainnya ya konco-konco. Ini masih berhubungan sama Sally House. Pada tahun 1993, waktu itu ada pasangan muda bernama Tony dan Debra Pickman. Dan Debra lagi hamil anak pertama mereka nih. Mereka baru pindah ke rumah itu. Ya, awalnya sih happy-happy aja ya. Seneng dan bahagia karena baru pindah nih ke rumah baru mereka. Namanya juga rumah baru ya kan. Mereka bahkan nyiapin kamar buat anak mereka. Minggu pertama aman-aman aja tuh. Minggu kedua lampu mulai nyala mati sendiri gitu. Lalu minggu ketiga barang-barang pindah tempat sendiri. Dan Tony melihat boneka-boneka yang ada di kamar bayinya berpindah dari posisi pertama. Tapi Tony berpikir mungkin istrinya yang pindahin. Tapi Debra pun menyangkal bahwa bukan dia yang pindahin konco-konco. Hari berikutnya pun boneka-boneka itu tersusun melingkar di tengah lantai ruangan. Dan anjing mereka pun tidak berani masuk ke ruangan kamar bayi mereka. Tahu kan kalau udah anjing sampai ketakutan berarti melihat itu. Lalu ada satu kejadian di mana boneka bayi di kamar anak mereka tiba-tiba kebakar sendiri. Padahal di dekat situ nggak ada sumber api gitu konco-konco. Nggak ada lilin yang nyala, nggak ada korek juga. Tapi kayaknya gosong tiba-tiba aja gitu. Terus Tony mulai ngalamin yang gak masuk akal. Saat itu Tony lagi tidur. Dia tuh ngerasa kayak ada yang ngelus lehernya sampai ke punggung belakangnya. Nah pas bangun punggungnya rasanya panas banget. Penasaran dia, lihatlah di kaca. Ternyata benar ada 3 garis panjang merah kayak bekas cakaran. Cakaran apa kerokan ya? Kira-kira. Sejak saat itu Tony udah mulai gak tenang di rumah yang baru dia sewa itu. Suasananya pun udah berubah. Suasana makin menakutkan gitu konco-konco. Kasihan sih ya, karena nih pasangan muda masih nunggu anaknya. Udah seneng-seneng punya tempat tinggal baru. Tapi semuanya berubah jadi seperti neraka kecil buat mereka. Kasihannya lagi nih konco-konco. Sejak itu Tony tuh sering banget kebangun setiap tengah malam. Karena Tony tuh ngerasain panas di tubuhnya. Dan setiap si Tony bangun tuh pasti selalu ada aja goresan luka baru di badannya. Dan yang bikin merinding adalah ada 3 garis luka goresan di bahunya sampai perut. Semacam bekas cakaran tangan gitu. Tapi ukurannya bukan tangan manusia. Dan gangguannya makin intens konco-konco. Tiap malam Debra sering mendengar ada suara langkah di tangga, pintu kebanting, suara anak kecil ketawa. Si Debra nih memberanikan diri nih untuk ngecek gitu. Tapi pas dicek gak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya mereka mutusin manggil tim paranormal. Kebetulan ada acara TV yang mau liput saat itu. Mereka pasang kamera, perekam suara, semua alatnya canggih lah. Dan hasilnya bikin merinding konco-konco. Mereka dengar suara anak perempuan nyelusup pelan ngomong gini, "Hey, wake me." Tapi selang beberapa detik ada suara lain yang berat banget. Kayak suara orang dewasa dan marah bilang, "Go!" Gak cuma itu doang, ada suara ketawa. Tapi bukan tawa anak kecil yang polos. Lebih kayak tawa orang yang seneng
ngelihat kamu. Dari situ, mulailah teori baru muncul. Sally mungkin cuma dijadikan topeng. Mereka percaya bahwa sesuatu yang jauh lebih jahat sengaja nyamar jadi anak kecil supaya orang ngerasa kasihan. Mungkin biar gampang deketnya, biar gampang masuknya, biar gampang mempengaruhinya gitu. Dan akhirnya ada suatu malam di mana semua pintu rumah kebanting banget. Lampu mati, bayi mereka nangis gak berhenti. Dan tahu apa konco-konco? Di tengah kegelapan itu, di suasana yang sedang dalam kepanikan, Tony ngerasa ada yang nyentuh pipinya. Hantu, kata Tony gitu. Dingin banget. Lalu ada suara bisikan lagi. Stay. Besoknya, mereka cabut dan gak balik-balik lagi. Sekarang Sally House itu jadi tempat wisata horor konco-konco. Kalian bisa bayar buat masuk untuk melihat-lihat di dalamnya. Banyak yang ngaku lihat bayangan di tangga lah, atau ngerasa ada tangan kecil yang narik bajunya lah, macam-macam pokoknya. Sampai sekarang pun gak ada bukti jelas bahwa siapa sih sebenarnya Sally ini. Anak kecil beneran kah? Atau cuma umpan dari makhluk lain? Aku cuma mau bilang, kalau konco-konco lagi jalan-jalan ke kota kecil, terus ada rumah tua yang kelihatannya manis dan cute gitu, dan ada anak kecil di jendela ngajak main, ya mending ada baiknya konco-konco pikir ulang berkali-kali lipat. Kadang yang ngajak kalian main itu bukan manusia. Oke konco-konco, jadi menurut kalian Sally itu beneran arwah anak kecil yang nyangkut di rumah itu, atau cuma topeng sesuatu yang lebih gelap nih? Coba tulis kolom komentar teori kalian ya. Monggo. Aku tunggu dan aku mau bacain satu-satu nih nanti. Dan jangan lupa like and share biar teman kalian juga ikutan kepo sama cerita ini, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah horor real life lainnya. Oh iya, kalau konco-konco berani komen play with me di bawah, kita lihat siapa yang dibalas duluan sama si Sally. Yap, sekian dulu konco-konco. Kali ini cerita tentang Sally House. Lain waktu kita akan cerita tentang hal-hal yang lain yang lebih seru lagi dan lebih mencekam lagi. Sampai ketemu di video monolog Nuturwungi selanjutnya. Akhir kata, tak ada kata yang tak memiliki makna, karena segala yang di dunia punya kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.